Hai Antv Lovers, perkenalkan saya MC Arwinata dan di kesempatan sore hari ini saya nggak sendirian karena kebetulan saya bakal ngobrol-ngobrol ya, tentunya ngobrol seru dengan salah satu pemeran serial di Jodoh Wasiat Bapak ini untuk babak kedua. Dan buat Antv Lovers yang mungkin sudah penasaran ya, sudah melihat flyersnya, terus juga sudah nunggu-nunggu buat sore hari ini. Dan kita akan langsung aja buat ngobrol sama orangnya. Kita perkenalkan dan juga sapa langsung, ini dia Haris Friza. Halo, selamat sore Haris. Halo, selamat sore semuanya. Oke, siap. Apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Oke, siap. Seharis sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol, kita akan coba play dulu ya untuk VT Jodoh Wasiat Bapak ini, yang tentunya sebelum kita perkenalkan, mungkin Antv Lovers ada yang belum tahu sinetron atau juga serial ini, yang tentunya biar nonton pada malam hari langsung juga. Oke, silakan. Oke. Kamu mau kemana? Mau pulang? Mau ke toko. Aku anterin. Serius? Aku anterin aja. Vero bener sih. Jodoh Wasiat Bapak babak 2 setiap hari jam 9 malam di Antv. Oke, nah itu di Antv Lovers ya. Jadi tentunya yang bakal ngobrol-ngobrol sore hari ini tentunya barengan sama saya, ini ada Haris Frija yang merupakan salah satu pemeran di serial Jodoh Wasiat Bapak babak kedua, yang kebetulan berperan sebagai Vero ya Haris ya. Benar sekali. Ya. Oke, mungkin Haris boleh kita sapa-sapa terlebih dahulu mungkin Antv Lovers yang di kesempatan sore hari ini lagi menonton kita nih bareng-bareng seperti itu. Halo semuanya. Apa kabar? Sehat-sehat semuanya, jaga kesehatan, semangat terus pokoknya. Oke, siap. Riz, mungkin bisa cerita sedikit nih gimana perasaan Haris bisa bergabung dalam serial Jodoh Wasiat Bapak yang tentunya merupakan sequel ya alias babak kedua ini seperti itu. Senang banget. Aku senang banget bisa bergabung di proyek ini karena selain aku juga udah kenal sama pemain-pemainnya, aku bisa main sama sahabat-sahabat aku di sini. Oke, jadi ini kayaknya proyek Ya. sahabatan mungkin ya bertiga ini kayaknya. mungkin juga karena biar chemistry-nya cepet dapet ya kan, jadi udah enak gitu kalau misalkan actingnya seperti itu. Ya, tapi kalau misalkan ngomongin soal karakter Vero sendiri, Riz, ini kan serial Jodoh Wasiat Bapak ini bisa dikatakan baru mengudara tanggal 5 Februari kemarin ya. Benar banget. Artian kurang lebih ini baru mau 1 minggu. Nah, ini mungkin bisa cerita sedikit tentang karakter Vero ini seperti apa sih mungkin untuk Antv Lovers yang belum sempat nonton seperti itu. Kalau karakter Vero sendiri itu sebenarnya karakternya anaknya baik banget sebenarnya, baik, care sama semuanya juga. Dan dia adalah anak orang kaya kan di sini. Dia orang kaya, dia punya mobil sport. Dia itu tergila-gila sama Rosalinda di sini. Dan Vero itu bersaing sama si Iqbal untuk mendapatkan hatinya Rosalinda. Dan sebenarnya Vero ini sebenarnya emang playboy ya. Itu karakter yang playboy juga. Cuman dia emang yang akhirnya mau kerja di Kampung Kucrit ini karena dia jatuh cinta sama Rosalinda, satu. Dan kedua, ayahnya pengen kalau Vero ini bisa punya pekerjaan sendiri tanpa harus campur tangan dari orang tuanya. Jadi Vero harus ngebuktiin kalau Vero bisa kok kerja sendiri gitu. Karakternya. Dengan cara bergabung di yayasan ini ya tentunya. Iya, dengan cara bergabung di yayasan ini. Ya, mungkin kalau misalkan untuk Haris sendiri gimana nih cara untuk mendalami karakter Vero sendiri? Kan kalau ini kan tadi sudah dibilang katanya playboy. Mungkin aslinya playboy juga atau gimana gitu? Enggak, aslinya nggak playboy. Aku mah baik, anaknya baik banget. Nggak ada playboynya loh. Oke. Jadi kalau misal masuk ke karakter, sebenarnya kalau karakter Vero ini sendiri nggak begitu susah sih ya, nggak begitu susah masuk ke karakternya. Apalagi mainnya sama teman-teman, jadi kayak ya udah ngalir aja, apa yang ada ya udah aku jalanin gitu. Oke, jadi bisa dikatakan nggak ada kesulitan yang berarti begitu ya untuk memeran karakter ini ya? Ada yang sulit, Apa susahnya ada. Susahnya, jadi kan sebelumnya aku belum pernah dapet peran yang kayak nganter jenazah, terus nguburin jenazah, terus mandiin jenazah. Itu kan adalah salah satu hal baru untuk aku. Itu hal baru banget. Yang sebelumnya kita nggak tahu, sekarang di sini akhirnya banyak tahu kayak gimana cara mandi jenazah, kayak gimana cara nguburin yang benar, terus cara mendoakannya kayak gimana. Jadi kita dapat ilmu juga di sini, alhamdulillah sih. Siap. Nah ini gimana nih perasaan Vero atau juga Haris, ketika pertama kali mungkin syuting dapat tadi itu kan jadi kayak mandiin jenazah, terus juga syuting kuburan. Ini kira-kira perasaannya gimana nih? Apa mungkin kebayang di awal atau gimana gitu?
Awalnya serem sih, sumpah. Serem banget. Karena kayak harus, wah ini di kuburan beneran gitu. Kuburan beneran, takut apa ketempelan atau misal apa gitu kan, nanti malam-malam ada apa. Kan biasa kalau orang baru pulang dari kuburan tuh kan kayak banyak hal-hal mistis, banyak-banyak yang sakral juga kan. Nah, jadi aku tuh sempet takut juga sebenarnya. Cuman ya selagi kita sopan, selagi kita mengikuti rules-rules yang ada ya insya Allah nggak bakal kenapa-kenapa. Dan Iya, selalu berdoa juga sih. betul. Tapi sejauh ini gimana nih? Mungkin adakah kira-kira sedikit pengalaman yang katakanlah agak mistis atau serem mungkin ketika syuting di kuburan sendiri? Ada nggak nih, Riz? So, kalau misal mistis, waktu itu pernah ada satu kali. Oke. Aku kan suka bercanda-bercanda nih sama Bilar sama Adi gitu kan. Bilar suka bercandaan sama aku gitu-gitu. Nah, uh, entah kenapa tiba-tiba kita lagi bercanda-bercandaan, terus ada kayak ustadz gitu, ada ustadz tiba-tiba datang muncul, kayaknya emang yang jaga di situ, yang sering jaga di situ gitu kan. Terus muncul ngomong gini ke Bilar, cuci muka dulu sekarang, langsung gitu, cuci muka dulu. Karena emang kita anaknya kan suka bercanda, mungkin ada kelewatan bercandanya. Ya, itu juga jadi pelajaran sih untuk kita sebenarnya. Jangan sering-sering bercanda, itu mistis sih menurut aku. Malu lah. Iya, terus kita bertiga tuh langsung diam. Kenapa ya? Gitu. Gak lihat soalnya ya, jadi makanya diam kan. Iya, kita kan nggak tahu gitu. Iya. Tapi kalau misalkan untuk di kuburan sendiri kan ini syutingnya juga ada scene malamnya juga seperti itu ya. Itu kan mungkin lebih serem juga atau gimana tuh? Kalau kuburan scene malam sampai sekarang belum ada. Oh, belum ada ya? Nah, belum ada. Kira-kira ada bocoran kan? Ada di malam-malam kayak gitu? Kalau malam-malam tuh biasa di hutan tuh, di hutan-hutan. Iya, di hutan kita lagi nyari kita kan di sini kan kayak mencari kebenaran tentang sebuah kenapa terjadinya kematian gitu. Jadi kayak kita mencari kebenaran, sampai kita tuh cari ke hutan-hutan, cari clue-nya apa sih sebenarnya. Kita kan memecahkan mistis gitu. Kita tuh kayak sebenarnya kayak detektif Conan gitu nggak sih? Oke, tapi versi supernatural ya. Iya, benar sekali. Oke. Itu seru banget sih sebenarnya seru banget. Jadi juga sampai mungkin hutan-hutan pertama kali Riz ya, karena kan sejauh ini mungkin ketika main project sinetron kan kebanyakan mungkin nggak ada unsur-unsur supranaturalnya gitu seperti itu. Ini gimana ya perasaan pertama kali ini? Apakah ketika ditawarin project ini langsung menerima begitu aja atau ada sedikit pikir-pikir dulu kayak gitu? Kalau misal horor begini, sebenarnya aku di film udah sempet 3 kali aku main film horor. Sebenarnya kalau di film horor ya. Tapi kalau sinetron ini pertama kali. Ya, oke. Dan aku ngeliat, wah, waktu kemarin sih sebenarnya butuh ada pertimbangan-pertimbangan juga yang harus aku pertimbangkan kan. Tapi balik lagi karena di sini sahabat-sahabat aku, terus ini ceritanya menurut aku bagus, aku bisa banyak dapat ilmu juga di sini. Terus main dengan senior-senior, akhirnya aku memutuskan untuk aku ngambil project ini gitu. Oke, siap. Nah, Riz, kita akan coba sedikit bacakan pertanyaan ini dari penggemar spesial tentunya. Ini ada beberapa fansnya Haris juga nih yang udah kirimin pertanyaan ke kita. Ini pertama dari akun @akusenja18. Mungkin Bapak boleh kasih tips dong jaga kesehatan ala Bang Ais seperti apa nih? Nah, boleh dijawab. Kesehatan, gimana cara ngejaganya? Kalau aku sih dengan banyaknya sedikit banyak schedule sekarang sih, aku gimana caranya aku harus sempetin tidur di saat-saat break nih, setelah break misal tidur 1 jam aja tuh sangat berarti buat aku sekarang. Dan pagi-pagi kita harus selalu minum vitamin. Jangan lupa vitaminnya karena itu ngaruh banget untuk daya tahan tubuh kan, apalagi di zaman-zaman sekarang kayak ini lagi lihat TV. Oh. Maaf, memang banyak pengganggunya sih. Iya, ada penunggunya ternyata gitu ya. Iya. Saksikan dia nih. Oke, lanjut lagi. Gimana? Banyak tipsnya pokoknya jangan lupa vitamin. Pagi-pagi harus minum vitamin. Terus seminggu sekali upayain suntik vitamin C karena itu butuh untuk daya tahan tubuh kan. Tidur yang cukup. Oke, itu yang paling penting sih. Tidur cukup. Itu yang paling penting. Tidur sama minum air putih sebisa mungkin 1 hari 2 liter lah gitu. Walaupun beser nggak apa-apa ya.
nggak apa-apa, beser-beser nggak masalah. Yang penting ya semakin banyak masuk cairan ke dalam tubuh kan insya Allah bakal baik-baik aja. Oke, siap. Kita lanjut, Is. Ini dari @adias airstrip katanya, Bang Ais, gimana nih caranya bagi waktu di saat sibuk syuting? Soalnya kan saya lihat katanya Bang Ais ini pinter banget bagi waktu buat ini dan juga itu. Oke, silakan. Bagi waktu gimana ya? Aku ngejalanin aja apa yang ada karena schedule kan kalau misal nih ada satu project, schedule kan pasti udah diminta duluan ada apa aja nih aku gitu. Dan itu diatur, alhamdulillah manajer aku bisa ngatur itu semua gitu. Jadi aku tinggal jalan-jalan aja udah. Iya, udah ada settingannya. Harus kemana? Iya, udah ada. Harus kemana, jam segini kemana, jam segitu kemana, hari ini kemana-kemana aja gitu. Oke, baik. Selamat sore ya, Is. Sebentar, ini ada Antv Lovers juga nih yang ngefans banget nih sama Ais katanya. Selamat sore untuk Windy Aledia, lalu juga untuk Halo. Untuk Mutiara Syarif, halo. Untuk Zaratun, Halo. Nadia, dan wah ini penggemar setia Jodoh Wasiat Bapak babak kedua nih. Ini pokoknya kalian tuh semua harus nonton Jodoh Wasiat Bapak. Karena di sini itu emang banyak hal-hal yang pasti kalian nggak pernah kan sebelumnya. Ada komedinya, ada percintaannya, terus ada horornya. Ini tuh salah satu cerita baru gitu di Indonesia. Di persinetronan juga, jadi kalian semua harus nonton. Oh, siap seperti itu. Oke, kita lanjut pertanyaan untuk Ais. Nah, ini untuk Haris nih kira-kira ada kegiatan lain apa aja nih selain syuting Jodoh Wasiat Bapak 2 ini? Tentunya. Selain syuting Jodoh Wasiat Bapak 2, kegiatan aku ada nge-host juga di salah satu program. Ada 2 sih aku nge-host. Satunya tapi taping, satunya live. Itu tayang setiap Sabtu Minggu. Jadi masih bisa waktu lah ya. Kalau misalkan masih bisa. Kalau misalkan syuting setiap hari kah atau mungkin ada breaknya misalkan hari apa begitu biasanya? Setiap hari. Luar biasa ya. Nggak ada breaknya. Sampai sekarang sih belum ada break. Ya, aku mensyukuri apa yang ada. Aku mensyukuri aku bisa kayak gini juga. Banyak kepercayaan yang aku dapat dari apa yang aku kerjain sekarang. Karena kan sebenarnya di luar sana masih banyak orang-orang yang belum dapat kesempatan itu. Aku sangat mensyukuri itu dengan cara menjalaninya dengan ikhlas. Siap. Kalau misalkan buat Haris sendiri, sulit nggak sih menjalani kegiatan syuting, terutama di saat pandemi seperti ini gitu kan? Ini udah tahun lebih seperti itu ya. Jujur sebenarnya sulit. Kita harus jaga ketemu orang satu. Kita harus selalu menjaga kebersihan yang biasanya kita ngobrol sama orang kayak enak-enak aja. Terus banyak sekarang kan kayak kemana-mana harus pakai masker segala macamnya. Terus untuk aku sih sekarang pokoknya nih abis take nih, aku biasanya abis take pasti disemprot hand sanitizer. Pasti. Abis take. Dan alhamdulillah di sini juga kan kita harus teratur ngeceknya. Kita harus rapid antigen hampir setiap minggu sih. Dan aku juga kalau misal ke program-program lain tuh aku sempetin untuk cek dulu. Karena kan semuanya kita harus aman, kita harus benar-benar kalau misal mau ketemu sama orang baru, kita harus benar-benar make sure nih orang aman nggak ya gitu. Takut sih sebenarnya sekarang, jujur. Berarti kesulitannya di situlah mungkin ya. Iya, karena harus lebih banyak yang kita jaga gitu dari biasanya kita cuma jaga ya udah gitu ngobrol sama orang apa segala macam, salaman aja. Sekarang juga kalau misal mau ngapa-ngapain tuh harus mikir gitu. Terus aku tuh kadang kalau misal sama orang yang datang gitu sama fans apa segala macam, ada yang datang untuk minta foto, kejadiannya kan kita harus jaga jarak juga tuh. Siap. Nah, berbicara soal syuting, ini ada pertanyaan nih dari @raudia Tizahra, katanya kalau Bang Ais ini barang apa aja sih yang wajib dibawa kalau misalkan lagi syuting seperti itu? Yang wajib dibawa lagi syuting tuh handphone. Tuh nggak bakal tinggal sih. Handphone. Handphone, terus aku harus bawa hand sanitizer. Ini kemana-mana, di mana hand sanitizer-nya? Ambil. Ada hand sanitizer aku, tuh yang selalu aku bawa kemana-mana. Kemana pun aku selalu bawa. Karena itu langsung semprot-semprot aja kan. Terus aku selalu bawa, apalagi snack sih aku biasa bawa. Soalnya untuk makan sama coklat tuh. Biasa kalau mood udah turun aku makan coklat. Oke. Terus sama casan handphone, jangan lupa. Ntar nggak bisa main loh handphonenya. Nggak boleh casan handphone. Iya makanya.
Oke, Nih, aku selalu bawa ini nih, hand Apaan tuh? sanitizer. Oh, Hand hand sanitizer nih. sanitizer. Jadi kayak tinggal disemprot aja gitu. Ya, oke. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan lagi Is dari Lilis Aliansyah. Ini katanya kalau misalkan Bang Ais ini karakter apa sih yang pengen banget diperanin di film ataupun juga sinetron? Kira-kira ada punya keinginan nggak sih misalkan satu saat pengen meranin karakter apa gitu? Aku pengen meranin karakter psikopat. Psikopat. Oke, kenapa tuh? Kenapa alasannya tuh? Challenge menurut aku. Karena di dalam psikopat itu aku bisa mainin banyak karakter. Karena kan psikopat itu kayak nggak bisa stay di dalam satu karakter kan. Dia bisa berpindah-pindah karakter. Betul. Gitu. Jadi kadang bisa tiba-tiba marah, bisa tiba-tiba nangis, bisa tiba-tiba sedih nggak jelas karena apa, bisa tiba-tiba ketawa. Itu sih. Oke, Aku jadi pengen sih kayak gitu. siap. Sampai sekarang berarti belum ada tawaran ke sana ya, Iris ya? Kalau peran psikopat belum ada selama ini ya, perannya drama cinta-cintaan, drama komedi, terus horor gitu-gitu sih. Oke. Masih yang dalam jangkauan aku lah. Siap. Nah, oke, kita lanjut pertanyaan lagi dari ada dari Via Clarissa, katanya Bang Ais, adegan apa sih yang paling susah katanya di JWB Babak 2 ini? Sejauh inilah mungkin seperti itu. Adegan yang paling susah sejauh ini. Apa mandiin mayat kah misalnya gitu? Ya, adegan pas aku bertiga sama teman-teman. Berarti kenapa tuh? Bercanda mulu. Karena ketawa mulu, jadi kayak saling ngeganggu gitu loh. Jadi susah untuk fokus. Oke. Jadi kita bisa sampai berapa kali take tuh kalau misal take bertiga gitu. Oke. Karena bercanda mulu. Oh, berarti paling susah itu ya kalau udah ketemu bertiga ya. Paling susah. Berarti Terus nanti ini kita lagi serius-serius. Ini udah si Bilar ntar senyum-senyum ganggu. Terus dialognya dirubah-rubah sama dia. Terus si Adi juga begitu. Makanya. Oke, berarti kalau misalkan ngomongin soal chemistry kayaknya udah nggak perlu ditanyakan lagi ya ngebangunnya kayak gimana, udah kebangun dari dulu banget. Wah, kalau chemistry udah dari dulu banget lah sebenarnya. Chemistry gimana caranya kita bisa selalu stay on karakter aja sih sebenarnya, itu yang harus benar-benar dipertahankan ya. Betul. Oke, nah terus mungkin Bang Ais ada pertanyaan lagi dari Nanin 0306, katanya Bang Ais, ini impian apa sih yang ingin dicapai pada tahun ini? Apa? Impian apa yang ingin dicapai pada tahun ini? Misalkan impian yang aku ingin capai pada tahun ini. Nikah mungkin? Bismillah. Oke. Ini nanti ada pertanyaan mengarah ke situ nih soalnya nih dari Waduh. Ini pertanyaan apa? Apa nih kira-kira impiannya apa dulu nih katanya? Yang paling pertama lah mungkin. Alhamdulillah kemarin impian aku pengen punya rumah. Punya rumah dan alhamdulillah udah satu-satu udah terkabul. Aku pengen ngebahagiain orang tua aku juga, ngebahagiain keluarga aku juga, dan apa ya, bisa ngebahagiain semua orang sih. Oke, ngebahagiain semua orang ya, siap. Berarti kalau ngomongin soal rumah harus ada yang ngisinya dong ya, nggak mungkin sendirian dong. Harusnya ya sih, harus ada perabotannya. harus ada. Kalau misalkan ngomongin gosip yang beredar, ini kira-kira gimana nih, Riz? Bener apa enggak gitu? Kan lagi deket nih sama seseorang katanya gitu. Ini kira-kira cuma teman dekat kah atau ada mengarah ke sana misalkan kayak gitu? Ini eksklusif dia di Antv Official dong. Sama siapa? Gimana? Ya, gimana nih? Gimana nih? Ini kalau misalkan malu-malu kayak gini biasanya ada sesuatu nih biasanya ya kayak gitu ya. Bismillah aja apa ya? Bismillah aja. Bismillah aja. Berarti kalau gitu biasanya kemungkinannya 70% sih udah mengarah ke sana biasanya. Berapa persen? 70% ya? Ya bismillah aja. Aku sedang belajar untuk menjadi lebih baik lah. Iya. Oke. Nah, pertanyaan terakhir dari fansnya Ais nih katanya dari Aira Marsha. Bang Ais mau nanya nih tapi jawabnya ngeles katanya. Nyanyi dong Bang, menghitung hari katanya baik Anda. Mari, nyanyi nih. Satu paragraf, mungkin satu bait kayak gitu. Awalnya aja. Oke. Awalnya aja ya. Siap. Aduh, suara aku jelek banget lagi. Ya udah deh. Nih buat kalian semua nih, Antv lovers, pokoknya kalian harus nonton nanti pokoknya jam 9 malam hari ini. Aku bakalan nyanyi untuk kalian.
Ya, mantap. Oke. Menghitung hari, detik demi detik. Gak tahu liriknya apa ya? Tapi itu dong ya, tapi gak apa lah. Yang penting Nih. Ini aku cari nih liriknya Oke, untuk kalian ada semua ya. ya. Nih aku cari. Coba. Ini. Refnya aja langsung ya. Ya, boleh. Jangan pergi dari cintaku, biar saja tetap denganku, biar semua tahu adanya dirimu memang punyaku. Mantap. Dah. Itu Dah. semua di sini ya. Oke, luar biasa. Oke, Riz, ini udah terkabulkan ya nih dari Aira Marsha. Bang Ais sudah nyanyi menghitung hari by Anda kayak gitu. Langsung rap lagi ya, luar biasa. Siap. Aku hitung hari kok setiap hari. Hitung hari. Kapan ya sampai hari H? Iya. Siap. Tunggu aja lah kabar baiknya ya. Hari H 1000 episode di JWB maksudnya. Amin. Itu juga amin dong ya. Amin. Oke, Riz, pertanyaan selanjutnya, ada 2 pertanyaan terakhir nih. Untuk selanjutnya nih, kira-kira harapan Haris apa nih ke depannya untuk serial JWB babak kedua ini? Harapan aku semoga semuanya kalian bisa terus mendukung JWB babak kedua ini. Semoga kalian semua nonton. Dan ingat, kalian harus nontonnya dari TV. Itu. Nontonnya dari TV, jangan biasain kalau nonton sinetron itu dari sekarang kan banyak yang nonton tuh dari web kan, soalnya dari live streaming gitu. Aku berharap juga di sinetron JWB babak 2 ini orang-orang pada suka dengan alur ceritanya, dengan karakter-karakter yang ada, dan jangan lupa pokoknya harus dukung terus. Aku, Bilar, Adi, trio gesrek kita yang selalu menghibur kalian, dan pemain-pemain lainnya harus didukung karena kita udah memperjuangkan sepenuh hati untuk main di sinetron ini, dan aku berharap semuanya bisa dukung kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, oke. Tapi sejauh ini mungkin feedbacknya gimana dari fans-fansnya Ais sendiri? Feedbacknya alhamdulillah sampai sekarang mereka masih selalu support. Aku senang banget. Ya, mantap seperti itu ya. Oke, mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan kepada Antv Lovers nih buat tetap setia nontonnya. Katanya tadi udah ya? Udah sih barusan. Nontonnya harus lewat TV, betul, karena itu mempengaruhi rating ya. Benar. Biar share-nya tinggi, terus ratingnya bagus, terus JWB 2 panjang, terus pemain-pemainnya aku bisa ngumpulin duit untuk nikah, Bilar bisa ngumpulin duit. Iya kan? Emang 70% nih. Ya. Siap. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Haris. Oh, belum ada pertanyaan lagi katanya. Oke, tahan dulu. Ada pertanyaan lagi apa tuh? Ini langsung sekarang nih. Ini tahan dulu pokoknya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan dari fansnya Ais, emang penasaran banget. Nungguin dari tadi udah banyak yang nanyain dari jam 4 kan, kita baru mulai 4:30 nih soalnya ya. Kita bilang aja soalnya masih syuting di kuburan ya. Masih take. Iya, tadi kita take soalnya kan ini kejar tayang juga kan dengan cuaca kita takut hujan juga. Jadi selagi ada waktu ya kita sebisa mungkin maksimalin lah scene-scene yang kita dapat gitu. Karena kan buat kalian juga semuanya. Nah, luar biasa. Tapi untuk hari ini alhamdulillah nggak hujan ya di lokasi atau gimana mungkin? Tadi sempat hujan pas siang. Oke. Siap. Tapi nggak deras, gerimis doang. Siap. Oke, ini Is mungkin boleh sapa nih buat Antv Lovers yang udah support Ais nih. Pertama dari Sheila Gempi ya. Dari Sheila Gempi, lalu dari Ferry, Pika, Cindy, OP, dan juga Ayu. Terima kasih banyak sudah nonton di kesempatan hari ini. Boleh mungkin say hello buat teman-teman yang barusan? Halo, terima kasih kalian udah join di sini, udah dukung aku terus. Aku senang banget tahu didukung sama kalian semua, didoain terus setiap hari, dan semoga kalian bisa dukung kita terus. Amin. Siap. Oke, kalau begitu terima kasih banyak nih Haris karena harus melanjutkan kerja di yayasan. Ini masih pakai seragam soalnya. Iya, ini udah pakai seragam putih-putih nih saya nih sekarang. Kita nyulik Haris buat wawancara dulu nih, buat ngobrol-ngobrol. Demi Antv dan demi kalian semua loh ini. Mantap, luar biasa. Oke, kalau gitu terima kasih Haris Riza atas waktunya ngobrol-ngobrol seru bareng kita di kesempatan sore hari ini. Semoga sukses sinetronnya dan sehat-sehat di lokasi syuting seperti itu ya. Amin.
Ya, Amin ya Allah. oke. Amin. Baik, terima kasih banyak. Eh, Sampai ketemu lagi. Ah, Ini untuk Antv lovers. boleh. Antv Siap. lovers, pokoknya semua kalian jangan lupa jaga kesehatan, pakai hand sanitizer kemanapun kalian pergi, pakai masker. Pokoknya jangan kita mendukung virus ini untuk lebih banyak yang kena gitu. Ya sebisa mungkin kita putuslah rantainya. Amin. Itu sih, harus jaga kesehatan dan jangan lupa nonton JWB 2 setiap hari. Malam ini jam 9 malam di Antv. 9 malam, betul seperti itu ya. Mudah-mudahan pandemi cepat berakhir biar bisa jumpa Amin. langsung ya, nggak virtual. Amin. Makanya bismillah. Oke, makasih banyak Haris. Selamat berlanjut kembali syutingnya. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih. Ya, itu di Antv Lovers ya. Seru kita di kesempatan sore hari ini barengan Haris Riza yang berperan sebagai Vero di serial Jodoh Wasiat Bapak babak kedua. Yang tentunya jangan lupa saksikan setiap hari, malam ini terutama ya, mulai jam 9 malam seperti itu. Dan akan berlanjut setiap harinya. Dan yang pasti terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa untuk Antv Lovers juga ini untuk menerapkan 5M ya. Tidak henti-hentinya kita menerapkan 5M untuk Antv Lovers. Ini di keseharian kita yaitu memakai masker tentunya. Terus juga mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas seperti itu. Dan terima kasih banyak udah menonton Ngobrol Seru kita sore hari ini. Dan sampai ketemu lagi di Ngobrol Seru selanjutnya. Makasih. Apapun pekerjaanmu,